Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dewi Diartari, NIM 2210111030, Prodi Administrasi Rumah Sakit, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Bali Internasional. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Peraturan dan Kebijakan Kesehatan mengenai reformasi sistem kesehatan nasional. Pertama, urgensi reformasi sistem kesehatan nasional. Pandemi COVID-19 memberikan pembelajaran dan refleksi penting bahwa sistem kesehatan nasional atau SKN kita masih lemah, khususnya kemampuan pencegahan termasuk testing, tracing, dan tracking, serta kemampuan penanganan lonjakan kasus pada pelayanan kesehatan di masa pandemi, termasuk sulitnya mobilisasi sumber daya kesehatan seperti fasilitas kesehatan, kefarmasian, dan alat kesehatan tenaga kesehatan, laboratorium, dan pembiayaan kesehatan. Pembelajaran penanganan pandemi COVID-19 tersebut menjadi salah satu dasar urgensi perlunya penguatan pencegahan penyakit dan penguatan sistem kesehatan nasional Bappenas 2021. Pandemi COVID-19 menjadi titik balik dan momentum yang tepat untuk reformasi sistem kesehatan nasional. Menilik kembali yang terjadi dalam 20 tahun terakhir, Indonesia membutuhkan reformasi berupa perbaikan menyeluruh pada sistem kesehatan nasional. Tidak hanya memastikan surveillance dapat semakin baik dilakukan selama pandemi COVID-19 terjadi dan belum berakhir, namun juga memastikan Indonesia siap menghadapi ancaman wabah atau outbreak, pandemi, dan kedaruratan kesehatan lainnya. Beberapa pembelajaran penting atas kurangnya kapasitas respons sistem kesehatan nasional pada masa pandemi COVID-19 tersebut antara lain: A. Pemanfaatan teknologi informasi untuk surveillance dan pemantauan protokol kesehatan masyarakat. B. Kapasitas pencegahan dan mitigasi yang ditunjukkan dengan kemampuan testing, tracing, dan tracking yang tidak cepat dan jumlah terbatas. Sistem surveillance penyakit belum terintegrasi dan belum berjalan real time, serta terbatasnya jumlah laboratorium standar minimal BSL-2 dan BSL-3. C. Komunikasi risiko dan di awal pandemi COVID-19. D. Kapasitas fasilitas kesehatan yang terbatas dalam menghadapi surge capacity yang ditunjukkan dengan belum cukupnya jumlah fasilitas isolasi, ruang rawat inap, IGD-RS, kurangnya APD bagi tenaga kesehatan di awal masa pandemi, dan manajemen kasus lemah atau tata laksana kasus sebagai panduan pelayanan kesehatan belum jelas. E. Mekanisme mobilitas pembiayaan kesehatan termasuk masih rendahnya keterlibatan pembiayaan sektor non-pemerintahan dan masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan dan penolakan vaksinasi COVID-19. Selanjutnya ada ketahanan, keselamatan, dan pengendalian penyakit. Pada masa pandemi COVID-19, ketahanan kesehatan dan pengendalian penyakit di Indonesia masih lemah. Pengendalian pandemi belum disertai surveillance yang cepat dan handal, serta kapasitas testing dan tracing yang masih rendah karena kapasitas SDM dan jejaring laboratorium surveillance terbatas, serta manajemen data yang lemah. Temuan penting dari JEE 2017 menunjukkan koordinasi lintas sektor merupakan titik lemah dalam mencegah, mendeteksi, dan menanggapi keadaan darurat kesehatan masyarakat. Dalam aspek pengendalian penyakit, selain meningkatkan penyakit tidak menular, Indonesia masih harus menghadapi penyakit menular dan masih ditemukan penyakit tropis terabaikan, yang disebut neglected tropical disease. Berdasarkan laporan WHO, Indonesia menempati peringkat ketiga di dunia dalam hal insidensi TB
3,01 per 100.000 penduduk. Pada tahun 2020 dengan estimasi angka kasus mencapai 824.000 hingga tahun 2021. Cakupan pengobatan TB hanya 46%, dengan keberhasilan pengobatan hanya 83%, dengan kondisi pengendalian TB tahun 2020 dan diperparah kondisi pandemi. Target RPJMN tahun 2004 yaitu penurunan insidensi TB menjadi 190 per 100.000 diperkirakan sulit untuk dicapai. Hingga tahun 2021 sebanyak 318 kabupaten atau kota di Indonesia dengan status eliminasi malaria. Adapun 3 provinsi dengan endemisitas malaria yang tinggi adalah Papua, Papua Barat, dan NTT. Untuk mencapai target eliminasi malaria tahun 2024 di 405 kabupaten atau kota dan Indonesia bebas malaria di tahun 2030, diperlukan upaya percepatan eliminasi khusus di daerah dengan status endemis tinggi malaria. Indonesia masih menjadi negara dengan jumlah kasus kusta tertinggi ketiga di dunia setelah India dan Brazil. Selanjutnya, pelayanan kesehatan. Dalam penyediaan layanan kesehatan, Indonesia mengadopsi model campuran pelayanan kesehatan oleh publik dan swasta. Jumlah fasilitas kesehatan yang dibangun oleh pemerintah dan swasta mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, ketidakcukupan jumlah dan ketimpangan sebaran Fasiankes antar daerah masih tetap terjadi, terutama di daerah timur Indonesia dan daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan DTPK. Tersediaan SDM kesehatan dan di puskesmas masih belum mencukupi, dan jenis petugas minimal puskesmas sesuai standar masih belum terpenuhi. Ketersediaan obat dan vaksin esensial di puskesmas masih belum mencukupi. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang masih bervariasi antar Fasiankes, dan alat kesehatan masih belum terpenuhi secara lengkap di Fasiankes primer. Di era desentralisasi, kendali pusat atas masalah kesehatan di tingkat kabupaten atau kota mulai berkurang, sehingga perkembangan pelayanan kesehatan dasar antar daerah bervariasi tergantung pada komitmen daerah, kapasitas fiskal, serta pemenuhan fasilitas SDM, sarana dan prasarana. Permasalahan yang paling menonjol adalah kekosongan atau kekurangan SDM kesehatan. Sejak desentralisasi, sebagian besar belanja kesehatan daerah diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan kuratif, belanja modal, dan belanja pegawai. Sementara belanja untuk pelayanan kesehatan masyarakat cukup kecil. Pelayanan kesehatan dasar dalam Deklarasi Alma-Ata tahun 1978 diterjemahkan sebagai pelayanan kesehatan esensial yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan, dapat diterima secara sosial, dapat diakses oleh setiap individu atau keluarga, diselenggarakan dengan peran serta masyarakat, secara ekonomis dapat ditanggung oleh masyarakat dan negara, disertai dengan semangat kemandirian, self-reliance, and self-determination. Sementara itu, dalam referensi tertentu, PHC yang dipublikasi oleh WHO dan UNICEF tahun 2020, Operational Framework for Primary Health Care, Transformation Vision into Action. PHC didefinisikan sebagai a world of society approach to health that aims to maximizing the level and distribution of health and well-being through 3 components. A. Primary care and essential public health function as the core of integrated health service. B. Multisectoral policy and action. Dan C.
empower people and communities, WHO dan UNICEF. Selanjutnya, digitalisasi pelayanan kesehatan. Pemanfaatan teknologi dalam pembangunan kesehatan diarahkan pada dua hal, yaitu digitalisasi pelayanan kesehatan dan digitalisasi sistem informasi kesehatan. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan banyak kendala dalam upaya digitalisasi pelayanan kesehatan. Salah satunya masih belum meratanya ketersediaan jaringan internet. Data riset fasilitas kesehatan Rifaskes tahun 2019 menunjukkan bahwa masih terdapat 13% puskesmas yang memiliki sinyal internet terbatas. Selain itu, belum ada formasi tenaga khusus pengelolaan sistem informasi kesehatan di puskesmas, sehingga upaya digitalisasi pelayanan maupun sistem informasi belum optimal. Salah satu implikasi di tingkat pelayanan kesehatan adalah proses pelayanan yang masih manual, sehingga proses pelayanan kesehatan kurang efisien dan berpotensi terjadinya kekeliruan dalam proses rekapitulasi data. Pemanfaatan teknologi informasi di sektor kesehatan juga masih belum optimal, seperti pengembangan telemedicine, Kemenkes untuk menghubungkan pelayanan kesehatan rujukan dalam pemberian konsultasi pelayanan kecepatan FKTP atau RS di wilayah terpencil. Hingga 2020 baru 79 RS dan puskesmas yang mampu dan aktif dalam telemedicine Kemenkes 2020. Pandemi COVID-19 juga memberikan pelajaran dengan mulai meningkatkan provider swasta dalam penyediaan layanan kesehatan berbasis online yang perlu diimbangi dengan kebijakan pemerintahan, terutama dari aspek keamanan data. Perkembangan tersebut menuntut akselerasi perhatian pemerintahan dalam pengelola ekosistem teknologi pelayanan kesehatan yang menjadi bagian dari penguatan sistem kesehatan nasional. Kendala utama dalam sistem informasi kesehatan yang ada saat itu yaitu aplikasi dan sistem pelaporan yang belum terintegrasi. Di tingkat pusat, Kemenkes memiliki 207 sistem informasi kesehatan yang tersebar di berbagai unit. Hal ini tentunya menimbulkan potensi multi-entry dan meningkatkan beban administrasi di tingkat fasilitas kesehatan. Saat ini sedang ada upaya untuk menyatukan data tersebut, namun proses pencatatan dan pelaporan data dengan sistem single entry belum terwujud. Di tingkat daerah, setiap unit memiliki sistem informasi tersendiri dengan format pencatatan dan pelaporan berbeda. Beberapa pelaporan juga masih dilakukan secara manual. Selanjutnya, tenaga kesehatan. Permasalahan utama tenaga kesehatan adalah masih kurangnya produksi beberapa jenis tenaga kesehatan dan belum meratanya distribusi tenaga kesehatan di seluruh wilayah maupun di tingkat fasilitas kesehatan. Jumlah lulusan mahasiswa di bidang ilmu kesehatan yang rata-rata mencapai 238.861 lulusan tiap tahun masih belum mampu menjawab kebutuhan di beberapa jenis tenaga kesehatan seperti dokter spesialis, dokter umum, tenaga promosi kesehatan, dan ahli teknologi laboratorium medik. Tingkat produksi keempat jenis tenaga kesehatan tersebut tergolong kurang dibandingkan kebutuhan yang diproyeksikan pada tahun 2024. Selain itu, produksi untuk tenaga bidan dan perawat sudah tergolong cukup banyak, bahkan cenderung sudah melebihi dari kebutuhan di tingkat fasilitas kesehatan. Kualitas perguruan tinggi kesehatan yang masih rendah dengan hanya 15,5% program studi bidang kesehatan yang terakreditasi A juga menjadi kendala dalam upaya pemerataan kualitas lulusan tenaga kesehatan LAMPTKes 2020. Selain itu,
masih terdapat 35% calon dokter yang belum mampu lulus uji kompetensi tiap tahunnya. Kebutuhan dokter dan dokter spesialis banyak 21.710 membutuhkan alternatif dalam upaya untuk mendorong jumlah perguruan tinggi terutama kedokteran untuk memenuhi standar akreditasi tertinggi dan memastikan kualitas lulusan yang merata di seluruh prodi kedokteran tersebut. Jumlah program studi kedokteran yang terbesar di 9 PT dengan hanya 11 PT yang menyelenggarakan pendidikan spesialis masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan tenaga dokter dan dokter spesialis. Peningkatan jumlah lulusan menjadi tujuan kunci dalam reformasi SKN ini melalui peran lintas sektor terkait dengan penyelenggaraan pendidikan kedokteran. Selain itu, dalam rangka penguatan pelayanan primer diperlukan reorientasi pendidikan kedokteran dengan pendaya gunaan dokter spesialis kedokteran, keluarga layanan primer, serta pendekatan tenaga kesehatan berbasis tim multidisiplin di FKTP. Selanjutnya, kemandirian kefarmasian dan alat kesehatan. Kefarmasian dan alat kesehatan merupakan salah satu aspek terpenting untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal terutama pada masa pandemi COVID-19. Saat ini Indonesia dihadapkan pada masih tingginya impor bahan baku obat 90% dan baru 13 industri bahan baku obat di Indonesia mendapatkan sertifikat CPOB, dengan 10 di antaranya adalah bahan baku obat kimia. Di sektor alat kesehatan, baru 300 jenis alkes yang diproduksi dalam negeri dan 1.156 jenis masih belum dapat diproduksi di Indonesia. Selain itu, sebanyak 88% belanja alkes di e-katalog tahun 2019-2020 merupakan produk impor. Salah satu kendala dalam kemandirian farmasi dan alat kesehatan adalah anggaran penelitian dan pengembangan masih rendah, yaitu 0,2% GDP. Angka ini masih lebih rendah dari USA 2,8% GDP dan Singapura 1,9% GDP. Kemandirian farmasi dan alat kesehatan dalam negeri harus didorong terlebih di masa pandemi, di mana farmasi dan alat kesehatan masuk dalam kategori high demand. Saat ini di industri hilir farmasi, industri formulasi sediaan dominan terutama untuk memenuhi kebutuhan obat di era JKN. Kedepan perlu juga diperkuat riset dan pengembangan industri hulu, bahan baku, serta usaha dan regulasi yang mendukung kemandirian dalam negeri. Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat. Masyarakat sejatinya merupakan bagian dari sistem kesehatan sehingga keterlibatannya sebagai subjek maupun objek pelayanan menjadi kunci dalam pembangunan kesehatan. Pada pelaksanaannya, peran sektor non-pemerintah dan masyarakat belum optimal karena belum ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan utama pemerintah dalam sistem pelayanan kesehatan. Sebagai contoh, fasilitas kesehatan swasta saat ini belum masuk dalam konsep sistem rujukan pelayanan kesehatan sehingga terkesan justru menjadi kompetitor vaskes pemerintah dan pengembangannya sarananya tidak selaras dengan rencana pemerintah. Selain itu, tingkat keterlibatan masyarakat dalam program JKN juga menjadi indikasi tinggi tingkat keterlibatan masyarakat dalam kesehatan. Hingga saat ini, baru 91,8 juta penduduk yang menjadi peserta
PBI dengan 25,8 juta, 28,1% adalah peserta tidak aktif BPJS Kesehatan 2021. Gambaran kondisi keterlibatan Vaskes dan JKN di atas menunjukkan tantangan pemerintah untuk terus meningkatkan masyarakat sebagai bagian dari sistem kesehatan. Dari aspek keterlibatan kelompok masyarakat dalam pelayanan di tingkat masyarakat, telah dibentuk berbagai upaya kesehatan berbasis masyarakat UKBM seperti pos pelayanan terpadu Posyandu, pos pembinaan terpadu Posbindu, desa siaga, dan kelompok lainnya. Kendala utama seluruh UKBM tersebut sama, yaitu tingkat keaktifan kelompok yang rendah akibat kurangnya pembinaan dari puskesmas. Jumlah posyandu dan kader mengalami peningkatan dari 266 yang rendah akibat kurangnya pembinaan dari puskesmas. Jumlah posyandu dan kader mengalami peningkatan dari 266.000 posyandu dan 56.000 kader 2019 menjadi 294.000 posyandu dan 569.000 kader pada tahun 2017, tetapi hanya sekitar 50% posyandu yang masih aktif sampai saat ini. Hal ini menyebabkan kegiatan penjangkauan luar gedung puskesmas tidak optimal. Selanjutnya, pembiayaan kesehatan. JKN sebagai program pemerintah yang telah dimulai tahun 2014 juga masih memiliki potensi untuk dikembangkan dari berbagai aspek pelayanannya. Salah satunya aspek penguatan promotif preventif dalam sistem JKN sehingga yang berprinsip Universal Health Coverage UHC juga masih dihadapkan pada fakta bahwa belum semua masyarakat memiliki akses yang sama ke fasilitas pelayanan kesehatan. Skema kompetensi bagi masyarakat di wilayah tersebut perlu dibentuk sebagaimana amanah dalam undang-undang. Pemerintah daerah masih tergantung terhadap dukungan pembiayaan kesehatan dari pusat. Anggaran Pemda mendukung 22,8% dari total belanja kesehatan 2019 yang mayoritasnya adalah berasal dari dana alokasi khusus DAK maupun transfer daerah lainnya. Kondisi ini perlu diperkuat dengan kemandirian RS milik pemerintah sehingga mengurangi subsidi pemerintah. Skema BLU yang saat ini belum optimal karena pemerintahan RS masih rendah dibandingkan dengan rencana pengembangannya. Permasalahan yang lazim ditemukan di daerah kapasitas fiskal yang relatif rendah sehingga menghambat pelaksanaan SPM kesehatan di daerah. Beberapa instrumen seperti dana perimbangan dari pemerintah pusat dalam pemerintahannya, pelaksanaannya belum optimal dalam memenuhi kebutuhan kesehatan daerah. Oleh karena itu, ke depan dibutuhkan inovasi pembiayaan kesehatan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Di samping itu, perlu definisi dan pemetaan peruntukan yang tegas perihal anggaran pusat, dana perimbangan, dan anggaran daerah dalam hal ruang lingkup pemanfaatan agar dapat saling melengkapi dan tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan. Yang kedua adalah lingkup reformasi sistem kesehatan nasional. Reformasi sistem kesehatan nasional yang dikembangkan oleh Kementerian PPN Bappenas mengacu kepada berbagai referensi, definisi, dan lingkup. Reformasi sistem kesehatan merupakan perubahan fundamental sistem kesehatan dalam aspek kebijakan, program, maupun kegiatan yang dilakukan secara berkelanjut WHO 2000. Perubahan tersebut dapat mencakup tujuan dan prioritas kebijakan, program kegiatan, hukum, dan regulasi. Struktur organisasi dan manajemen pelayanan kesehatan, serta sumber pembiayaan, mekanisme, dan alokasi sumber daya. Reformasi sistem kesehatan tidak hanya dapat dilakukan dengan perubahan besar atau inovasi baru, namun juga perluasan, pengembangan, perbaikan, penanjaman, pengintegrasian, dan penghapusan program kegiatan intervensi di dalam suatu sistem kesehatan. 4 kerangka kebijakan reformasi sistem kesehatan yang diacu adalah
Yang pertama, sistematik. Terdapat sistem atau kelembagaan yang mengatur regulasi, pembiayaan, dan layanan. Yang kedua, terorganisir. Menentukan pihak atau lembaga organisasi serta jejaring terkait yang berperan memberikan layanan kesehatan dengan berfokus pada jaminan kualitas dan efisiensi layanan kesehatan. Yang ketiga, programatik. Menetapkan prioritas sistem kesehatan dengan mendefinisikan program kegiatan intervensi secara universal. Keempat, instrumental. Menciptakan atau menggunakan sebuah instrumen untuk meningkatkan kinerja sistem berbasis informasi, hasil penelitian, inovasi teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia. Konsep reformasi sistem kesehatan ini menganut Health Reform Circle yang terdiri atas problem definition, diagnosis, policy development, political decision, implementation, dan evaluation. Yang ketiga, proses penyusunan konsep reformasi sistem kesehatan nasional. Konsep reformasi SKN dirancang oleh Kementerian PPN Bappenas bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan sejak tahun 2020 sebagai pembelajaran pandemi COVID-19 serta arahan langsung dari Bapak Presiden Joko Widodo. Proses penyusunan tersebut diawali dengan pertemuan tingkat menteri serta serial diskusi dengan para pakar, pemerintah pusat dan daerah, serta organisasi non-pemerintah untuk mempertajam konsep reformasi SKN yang tengah disusun. Konsep reformasi SKN tersebut kemudian diterjemahkan menjadi major project penguatan SKN dalam RKP 2021 sebagai wujud prioritisasi reformasi SKN dalam perencanaan pembangunan. Bappenas juga telah melaksanakan serial diskusi dan seminar dengan lintas KL dan pemerintah daerah pada tahun 2020 untuk menyamakan persepsi tentang urgensi dan konsep awal major project penguatan SKN agar dapat diprioritaskan di dalam perencanaan dan penganggaran lintas KL dan daerah mulai tahun anggaran 2021. Pada tahun 2021, Bappenas menyempurnakan konsep reformasi SKN yang diterjemahkan menjadi major project reformasi SKN dalam RKP 2022. Penyempurnaan konsep reformasi SKN diawali dengan serial pembahasan bilateral dengan Kemenku, Kemenkers, dan BPOM serta memperdalam pembahasan kontribusi lintas sektor untuk setiap area reformasi dengan melibatkan 1 KL yang berkontribusi dalam reformasi SKN. Pembagian peran lintas sektor dalam reformasi SKN bertujuan mewujudkan percepatan perbaikan sistem kesehatan Indonesia secara holistik, integratif, tematik, dan spasial. Nomor 4, tujuan dan milestones pencapaian reformasi sistem kesehatan nasional. Reformasi SKN disusun dengan 3 tujuan utama, yaitu pertama, meningkatkan kapasitas keamanan dan ketahanan kesehatan, health security, dan resilience. A. Sistem kesehatan mampu dengan efektif dan cepat melakukan fungsi prevent, detect, dan respon terhadap ancaman penyakit termasuk penyakit emerging yang berpotensi menjadi epidemi maupun pandemi. B. Seluruh komponen sistem kesehatan nasional mempunyai kapasitas dan siap setiap saat secara cepat dan efektif menangani ancaman dan menanggulangi kondisi epidemi, pandemi, dan kedaruratan kesehatan lainnya. C. Sistem kesehatan dapat bekerja sama dengan sistem pembangunan lainnya seperti penanggulangan bencana, perlindungan sosial, pendidikan, industri, transportasi, dan komunikasi. 2. Menjamin ketersediaan dan kemudahan akses supply side pelayanan kesehatan yang berkualitas di seluruh Indonesia. A. Sistem kesehatan dapat
menjawab kebutuhan masyarakat mengenai pelayanan kesehatan yang berkualitas baik pada masa kedaruratan kesehatan maupun kondisi normal, pemerataan pelayanan kesehatan yang mudah diakses, serta terpenuhnya hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Yang ketiga, meningkatkan peran serta masyarakat yang memperkuat upaya promotif dan preventif. Yang diantaranya A. Mempromosikan pembangunan berwawasan kesehatan dalam setiap aspek pembangunan nasional. B. Masyarakat akademis swasta, yaitu perusahaan, provider pelayanan kesehatan, dan media terlibat aktif dalam upaya promotif dan preventif serta bekerja sama dengan pemerintahan dalam pembangunan kesehatan secara menyeluruh. Yang kelima, ada area strategi kunci, strategi pelaksanaan, dan indikator reformasi sistem kesehatan nasional. 1. Area reformasi dan strategi kunci reformasi sistem kesehatan nasional. Yang kedua, strategi pelaksanaan dan indikator reformasi SKN. Yang ketiga, strategi kunci penguatan pelayanan kesehatan dasar. 6. Di sini ada kontribusi stakeholder yang diharapkan. Kontribusi KL Pusat dalam pengembangan konsep reformasi sistem kesehatan nasional. Kementerian PPN Bappenas telah melakukan serangkaian pertemuan lintas KL untuk memperoleh masukan lintas sektor dalam rangka mengidentifikasi serta menajamkan peran lintas sektor yang diperlukan untuk reformasi SKKN ke depan. 2. Kontribusi pemerintah daerah dan sektor non-pemerintah. Berikut merupakan pemaparan materi tentang reformasi sistem kesehatan nasional dari saya. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.